ini biasanya terjadi ya teman-teman, karena adanya gesekan psikis, gesekan psikologi seseorang. Nah, terkadang ketika seseorang itu terlalu memendam emosinya, terlalu menutup diri dengan keadaannya, tanpa mau melibatkan orang lain untuk berusaha menyelesaikan masalahnya, biasanya mereka akan terganggu pada kecemasan sosial, sehingga mereka merasakan takut untuk bersosialisasi, takut untuk bercerita kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bagus Zakaria Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, atau sharing seputar tips-tips terbaru. Yaitu untuk kali ini saya ingin membahas tentang cara mengatasi rasa ketakutan berlebihan ya, terutama pada kematian. Nah ini mungkin banyak beberapa teman yang mungkin mengidap anxiety disorder. Nah itu banyak sekali teman-teman yang pernah curhat ke saya. Mereka mengalami gangguan kepanikan, gangguan kecemasan terhadap kematian, bahkan ketakutan yang berlebihan. Nah ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya, kita cari penyebabnya itu apa, dan bagaimana kita bisa kembali seperti sedia kala. Nah, semoga bermanfaat video ini. Saksikan terus ya teman-teman. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, baik teman-teman ya. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengatasinya, ya, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu penyebabnya itu apa. Ya, di sini saya melansir dari sehatq.com ya. Ternyata di situ dibahas ada beberapa hal ya yang menyebabkan seseorang itu kadang mengalami gangguan kecemasan yang teramat sangat ya, terutama cemas terhadap kematian dan lain-lain ya teman-teman. Apalagi sampai menimbulkan rasa takut yang berlebihan sampai dia nggak berani keluar, dia harus terkurung di dalam sikon, yaitu anxiety disorder. Ada beberapa teman saya juga yang mengalami, dan alhamdulillah setelah sharing dengan saya dan mengikuti beberapa terapi pengobatan akhirnya bisa sembuh teman-teman. Melansir dari sehatq.com, yang pertama ini adalah gangguan kecemasan yang berlebihan, terutama pada lingkup sosial. Nah, ini biasanya terjadi ya teman-teman, karena adanya gesekan psikis, gesekan psikologi seseorang. Nah, terkadang ketika seseorang itu terlalu memendam emosinya, terlalu menutup diri dengan keadaannya, tanpa mau melibatkan orang lain untuk berusaha menyelesaikan masalahnya, biasanya mereka akan terganggu pada kecemasan sosial, sehingga mereka merasakan takut untuk bersosialisasi, takut untuk bercerita kepada yang lain. Nah, karenanya teman-teman ini, ayolah kita cari teman-teman terdekat kita. Kalau toh memang ada masalah, tidak ada salahnya curhat ya, karena curhat itu meskipun tidak 100% menjadi solusi, setidaknya teman-teman ini bisa membuang keluh kesahnya teman-teman gitu ya teman-teman. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua itu gangguan kepanikan atau panic attack. Nah ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman, apabila kita terlalu mudah panik dalam menghadapi keadaan. Nah ini teman-teman cobalah untuk lebih membuka diri ya. Segala sesuatu itu kan pasti ada solusinya ya teman-teman kalau mau dicari. Jadi tidak perlu terlalu panik ketika kita menghadapi suatu hal ya. Lakukan dengan enjoy, dinikmati prosesnya dan dirasakan hasilnya gitu ya teman-teman. Nah biasanya teman-teman, di dalam panic attack itu tubuh kita itu mudah bergetar, kita mudah gemeteran gitu ya teman-teman ya. Kadang mudah gemeteran, keringat dingin, hilang keseimbangan, mual-mual, fokus hilang dan lain-lain ya. Itu kan gejala-gejala awalnya
untuk panic attack. Nah, dan juga thanatophobia teman-teman yang ketiga. Nah, ini adalah penyebab-penyebab seseorang itu mudah sekali mengalami kepanikan. Apa itu thanatophobia? Nah, thanatophobia itu adalah ketakutan terhadap kematian yang sangat berlebihan. Nah, sekarang kita kan sudah tahu ya teman-teman bagaimana penyebab-penyebabnya seseorang itu bisa mengalami kecemasan, ketakutan terhadap kematian dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas untuk solusinya. Yang pertama ya teman-teman, ini lakukan meditasi. Meditasi di sini bukan dalam arti kata bersemedi ya, bukan. Meditasi di sini itu lebih ke arah penenangan diri kita. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman metodenya. Di antaranya kita bisa memperbanyak beribadah, ya, memperbanyak membaca kitab suci, kemudian memperbanyak berzikir kalau sebagai umat muslim, atau mungkin teman-teman ini bisa sekedar relaksasi ya, relaksasi, pejamkan mata, tarik nafas yang dalam, atau istilah dalam medis itu disebut dengan pernafasan diafragma. Nah, itu insya Allah akan mengurangi kepanikan tersebut teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Nah, ya, dengan berolahraga hati kita menjadi riang, hati kita menjadi happy. Insya Allah itu akan mencegah kita dari rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu, gitu ya teman-teman. Berikutnya yaitu menjadikan rasa takut itu sebagai motivasi teman-teman. Artinya kita coba memanajemen, kita merubah pandangan kita dari sesuatu itu yang menakutkan itu menjadi sebuah motivasi agar diri kita itu lebih baik. Jadi gini ya teman-teman, saya beri cerita sedikit ya. Memang yang namanya kematian, rasa takut terhadap kematian itu adalah salah satu ujian untuk mengukur keimanan seseorang ya teman-teman. Kalau kita diingatkan terhadap kematian dan kita mampu menyikapinya, berarti kita dikategorikan sebagai orang yang berhasil menjalankan ujian itu. Di situ terkadang iman seseorang itu sedang dalam kondisi drop, dalam kondisi turun. Karenanya perlu disokong kembali keimanannya dengan cara beribadah, bersedekah, dengan cara mungkin ini rekreasi bersama teman-teman dan lain-lain. Karena apa? Ini gunanya untuk meningkatkan keimanan. Sehingga kalau kita ingat terhadap sebuah insiden kematian, alangkah baiknya kita gunakan sebagai flashback kepada diri kita. Sudahkah kita mempersiapkan segalanya, bekalnya, apal kita sudah baik apa belum? Sebaiknya diarahkan ke situ ya teman-teman. Jadi itu malah menjadi motivasi tersendiri buat kita, gitu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah memperbanyak minum air putih ya teman-teman. Karena gini, kebanyakan ya orang kalau kurang cairan atau kurang mineral, itu sering sekali berhalusinasi teman-teman ya, sering sekali berhalusinasi, terlebih terhadap sesuatu yang seharusnya tidak terlalu mengerikan, tapi karena dia berhalusinasi akhirnya sesuatu itu menjadi sangat menakutkan. Nah, ini bisa diatasi dengan cara kita imbangkan kandungan mineral yang ada di dalam tubuh kita. Jadi jangan sampai telat minum, minimal 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter, gitu ya teman-teman. Berikutnya adalah menghindari kafein dan alkohol. Nah, ini ya teman-teman ya, pastinya kalau alkohol itu kan sesuatu yang merusak pemikiran kita ya. Dengan alkohol kita selalu berhalusinasi, dengan kafein kita juga menjadi kurang tidur. Nah, orang kalau kurang tidur itu kan pasti keseimbangan hilang, pikirannya kemana-mana, halusinasinya itu terlalu tinggi. Nah, ini yang berbahaya apabila halusinasi itu tidak diarahkan ke arah yang tepat. Misalnya gini, jadi ada halusinasi yang diperbolehkan ya teman-teman, seperti contohnya angan-angan. Misalnya teman-teman ini berhalusinasi menjadi orang sukses, boleh, nggak apa-apa. Tetapi
Itu jadi cambukan, jadi motivasi. Oh, bagaimana caranya aku harus meraih kesuksesan untuk seperti apa yang ada di dalam angan-anganku, kan seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita coba memberanikan diri ya, mencari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang bisa kita percaya, orang-orang yang mampu mendengarkan keluh kesah kita. Ini jangan terlalu jauh ya teman-teman. Ini bisa kita cari di keluarga kita, atau mungkin tetangga kita, saudara-saudara terdekat kita, untuk menjadi sesosok orang yang dapat kita percaya 100%. Nah, gunanya untuk apa? Ketika teman-teman ini sedang mengalami kepanikan, mungkin mengalami sebuah masalah, stres, dan lain-lain, ini mudah untuk bercerita, gitu ya teman-teman. Karena kalau ini tidak segera dicairkan, ya, suasana hati yang tidak bisa dicairkan, ini justru malah bisa merusak psikologi yang akhirnya berdampak pada anxiety, panic attack, dan thanatophobia, gitu ya teman-teman. Jadi lebih dibuka hatinya. Dan yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau di dalam Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita lebih bisa menemukan kenyamanan, teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, menjadi fresh, karena semua kalam Tuhan atau perkataan Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci itu adalah suatu hal yang sangat menyejukkan hati. Dengan hati yang sejuk, dengan pikiran yang jernih, maka kita akan terhindar dari stres yang berlebihan, gangguan kepanikan yang luar biasa, gangguan kecemasan atau anxiety disorder, yang akhirnya dapat meningkatkan kredibilitas fisik kita, sehingga kita menjadi hidup sehat dan sentosa. Ya, itu yang mungkin sangat diharapkan teman-teman ya. Semoga saja kita selalu sehat dan selalu dihindarkan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang membuat mara bahaya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila ada kalimat-kalimat dari saya yang kurang, bisa nanti ditulis di kolom komentar untuk perbaikan. Karena saya sendiri juga belajar teman-teman. Baik, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.